Selamat datang di Adiar Sekai. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place, yang disutradarai oleh John Kirisaki, yang sekaligus tampil sebagai salah satu aktor dalam film ini bersama sang istri Emily Blunt. John Kirisaki juga menulis sebuah naskah film ini bersama dua orang lainnya, yaitu Brian Wood dan Scott Beck. Brian Wood dan Scott Beck sendiri mulai membuat konsep cerita A Quiet Place pada saat mereka masih merupakan seorang mahasiswa. Film ini disebut mengambil banyak inspirasi dari beberapa film thriller legendaris seperti No Country for Old Men dan Alien. Dalam film ini, diceritakan bahwa sepanjang tahun 2020, bumi telah diserang oleh para makhluk alien ganas dari planet lain. Sebagian besar populasi manusia dan hewan telah musnah karena dibunuh oleh para alien ini. Para alien ini memiliki ciri khusus yang aneh. Mereka buta, tetapi para alien ini memiliki pendengaran yang sangat tajam dan dapat menangkap suara bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para alien ini selalu tertarik pada sumber suara yang akan didatangi ataupun yang menghasilkan suara yang terlalu keras. Mereka juga memiliki kulit luar seperti logam yang sangat keras dan tidak mudah untuk dihancurkan, sehingga sangat sulit untuk membunuh para alien ini. Sebagian kecil dari manusia yang masih bertahan harus terus-menerus waspada dan hidup dalam ketakutan. Salah satu dari mereka adalah keluarga Abbott, yang terdiri dari Lee Abbott dan istrinya Emily Abbott, serta ketiga anak mereka. Suatu hari, keluarga ini pergi ke suatu kota mati yang tak lagi berpenghuni oleh penduduk. Mereka berusaha mencari pembekalan dalam suatu toko. Agar tidak menimbulkan suara, kelimanya pun sengaja tidak mengenakan alas kaki apapun. Bisa dibilang mereka bertelanjang kaki. Mereka juga memilih untuk tidak saling berbicara dengan satu sama lain secara lisan, dan lebih menggunakan bahasa isyarat untuk saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Anak mereka, Beau, yang masih sangat kecil, tertarik dengan sebuah mainan pesawat luar angkasa yang bisa menghasilkan bunyi yang sangat keras. Tetapi Lee yang menyadari bahwa mainan tersebut bisa mendatangkan bahaya mengambil dari Beau. Namun karena kasihan melihat adiknya yang sedih, Regan menghampirinya dan memberikan mainan itu kepada dia. Keluarga ini keluar dari toko untuk berjalan pulang kembali ke rumah mereka. Mereka sedang berjalan melintasi sebuah jembatan ketika tiba-tiba Beau yang sendari tadi menyembunyikan mainannya menyalakan mainan tersebut hingga menimbulkan suara bising di tengah keheningan. Lee yang dari jauh berada di depan berusaha berlari untuk menyelamatkan Beau. Namun, dia terlambat. Sebelum Lee bisa mencapai Beau, sosok makhluk alien datang dan cepat menyambar Beau terlebih dahulu dan membunuh dirinya. Setahun setelah kejadian itu, keluarga ini berusaha menata kembali kehidupan mereka. Evelyn kini mengandung seorang anak kembali. Sementara itu, Regan masih bersedih dan merasa bersalah atas kematian adiknya. Lee yang merupakan seorang teknisi berusaha merakit sebuah radio untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Lee juga mencoba membuat Regan dan membantu suatu alat dengar agar lebih baik dalam peralatan yang ada. Namun, alat tersebut tidak berfungsi. Meskipun keadaan di sekitar sangat tragis dan tidak normal, hal ini tidak menghalangi Lee dan Emily untuk memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Mereka kerap mengajari beberapa hal kepada Regan dan Marcus, seperti sistem sekolah di rumah. Suatu hari, Lee mengajak Marcus untuk pergi memancing di sebuah sumber mata air yang dekat dengan rumah mereka. Lee menjelaskan bahwa para alien tersebut tidak mengenali suara arus sungai karena sangat keras, dan mereka juga menandakan bahwa suara itu bukanlah suara dari makhluk hidup, sehingga mereka tidak tertarik untuk datang. Selagi Lee mengajari Marcus cara memancing ikan, Marcus selalu berkesempatan untuk berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya. Marcus mengungkapkan bahwa Regan selama ini masih merasa bersalah atas kematian Beau. Regan sebenarnya ingin Lee mengatakan bahwa Lee tetap mencintai dirinya, meskipun dia telah membuat kesalahan yang besar. Sementara Regan sendiri saat itu sedang pergi dari rumah
dan mengunjungi tempat kematian adiknya untuk mengenal adiknya tersebut. Meninggalkan Evelyn sendiri di rumah, tiba-tiba Evelyn yang hamil yang telah berusia tua pun mulai mengalami kontraksi di kehamilannya. Saat Evelyn turun ke bagian rumah, dia tanpa sengaja menginjak sebuah paku di tangga yang membuatnya harus menahan kesakitan dan jeritan. Evelyn lalu tanpa sengaja menyenggol sebuah bingkai foto kaca hingga menarik sosok makhluk alien ke arahnya akibat suara yang dihasilkan dari tingkahnya itu. Evelyn menghidupkan rangkaian lampu merah di sekeliling rumah untuk menandakan keadaan bahaya pada anggota keluarganya. Evelyn kemudian berjalan ke kamar mandi dan berusaha menahan rasa sakit selagi ia melahirkan bayinya. Ketika Lee melihat lampu merah di rumahnya, ia menyuruh Markus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalihan perhatian. Sementara itu, dia segera masuk ke dalam rumahnya untuk menemukan Evelyn dan bayi mereka yang akan sebentar lagi lahir di kamar mandi. Setelah memastikan bahwa Evelyn dan bayinya mereka berada di ruang rumah yang cukup aman, Lee pergi keluar lagi untuk mencari kedua anaknya yang lain. Sebelum pergi, Lee telah berjanji kepada Evelyn bahwa dia akan menyelamatkan anak-anak mereka. Dan dia tidak ingin kehilangan anaknya lagi seperti kejadian di awal film. Karena kelelahan, Evelyn jatuh tertidur, dan tak lama kemudian, ia tidak menyadari bahwa pipa di rumahnya bocor, dan membuat seisi rumah itu dipenuhi air. Tidak hanya itu, sosok makhluk alien ini juga berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, dan mengintai Evelyn. Sementara itu, Regan yang telah kembali dan bertemu dengan Marcus di luar rumah. Mereka berlindung dengan memanjat ke atas sebuah lubang penyimpanan jagung. Keduanya berusaha menyalakan api untuk memberitahu lokasi mereka kepada ayahnya, agar ayahnya bisa mengetahui di mana mereka berada. Tetapi usaha mereka itu gagal. Tiba-tiba pintu dorong atas lubang penyimpanan tersebut runtuh. Markus pun terhempas di atas tumpukan jagung dalam lumbung tersebut, disertai dengan suara bising dari pintu yang ikut terjatuh bersamanya. Setelah melihat Markus terjatuh, Regan memutuskan untuk masuk ke dalam lumbung tersebut. Ia sempat tenggelam dengan tumpukan biji jagung yang hampir kehabisan napas. Untungnya si Markus berhasil menyelamatkan Regan. Suara bisik itu menarik perhatian makhluk alien yang sedang mengintai Evelyn. Makhluk alien itu pergi untuk mencari sumber suara yang berasal dari lumbung akibat kejatuhan Markus tadi. Alien tersebut kini mengincar Regan dan Markus yang masih terjebak dalam lumbung penyimpanan jagung itu. Ketika makhluk alien itu mendekati Regan dan Markus, alat dengar bantu Regan yang masih aktif bereaksi dengan mengeluarkan bunyi frekuensi yang sangat tinggi. Suara yang sangat nyaring dari alat bantu tersebut secara mengejutkan mampu membuat alien ini dengan pendengaran yang sensitif menyingkirnya karena tidak takut dengan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi tersebut. Kepergian makhluk alien itu memberikan waktu bagi Regan dan Markus untuk meneruskan diri dari lumbung penyimpanan jagung tersebut. Begitu keduanya bebas, mereka bergegas kembali mencari ayah mereka, yang juga sedang berusaha untuk menemukan dirinya. Regan dan Markus akhirnya berhasil bertemu dengan Lee di tengah padang pertanian di luar rumah mereka. Ketiganya berusaha kembali ke dalam rumah, namun si makhluk alien ini kembali menghampiri dan mengintai mereka. Regan dan Markus bersembunyi dalam sebuah mobil pick-up yang ada di dekat sana, sementara makhluk alien itu menyerang hingga membuat dirinya terluka. Saat melihat Lee atau ayahnya terluka, Markus secara spontan berteriak. Seruan Markus ini mengundang perhatian si makhluk alien ini, yang kemudian justru akhirnya bergerak mendekati dirinya. Dalam keadaan genting itu, Lee membuat sebuah bahasa isyarat kepada Regan yang mengungkapkan bahwa dia selalu mencintai Regan, tak peduli apapun yang terjadi. Lee kemudian berteriak dengan sangat keras untuk menjauhkan si makhluk alien itu dari kedua anaknya. Begitu mendengar suatu teriakan dari Lee yang sangat keras, si makhluk alien itu akhirnya berpaling ke arah Lee kembali, menerjang dan membunuhnya. Berkat pengorbanan Lee ini, Regan dan Markus akhirnya bisa selamat dan kembali ke rumah mereka, dan bertemu lagi dengan ibunya, Evelyn. Evelyn dan ketiga anaknya lalu turun ke rumah tersebut untuk mencari sebuah perlindungan. Makhluk alien itu berhasil menyusul Regan dan Markus hingga ke rumahnya. Regan kemudian teringat bahwa suara dari alat bantu dengarnya bisa membuat makhluk itu merasakan kesakitan di kepalanya.
Evelyn dengan siap siaga menembak bagian kepala makhluk tersebut dengan senapannya. Suara tembakan Evelyn mengundang beberapa makhluk lain untuk mendekati rumah mereka. Tetapi karena kini keluarga Bot telah mengetahui kelemahan pada makhluk tersebut, maka mereka lebih siap untuk melawan. Dengan demikian berakhirlah film ini. Mungkin agak menggantung di endingnya karena belum dijelaskan bagaimana mereka akan selamat dari beberapa alien yang datang menyerang mereka. Tetapi kalian hanya tinggal tunggu untuk season 2-nya. Karena direncanakan season 2-nya akan ditayangkan dan dalam proses pembuatan. Sebuah film horor berpadu fiksi ilmiah, film ini menawarkan konsep cerita yang sangat unik. Minimnya suara dan dialog dari para tokoh juga menambahkan ketenangan sendiri dalam sebuah film ini. Kalau kalian suka dengan film thriller, A Quiet Place jelas tidak boleh dilewatkan. Dan jelas pun suaranya dari film ini sangat minim dan membuat kalian merasakan ketenangan dan kedamaian walaupun dicampur dengan suatu ketakutan. Saya Adiar, pamit diri dan sampai jumpa di pembahasan film lainnya.